Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ayat yang ke-89 dan 90. Qala Allah Ta'ala, walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qabli yastaftihuna 'ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih falanatullahi 'alal kafirin bi'sa mashtaraw bihi anfusahum ayakfuru bima anzalallahu baghyan ayunazzilallahu min fadlihi 'ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin 'ala ghadab walil kafirin 'adzabun muhin. Masih terkait dengan Bani Israil, Yahudi. Walamma ja'ahum kitabun min indillah, tatkala datang kepada mereka kitab dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang menunjukkan Quran adalah kalamullah. Kitab yakni Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, firman Allah, musaddiqul lima ma'ahum, yang membenarkan apa yang bersama mereka, yakni Taurat. Ada dua makna musaddiqun. Yang pertama, kata Syekh, annahu hakama bisidqiha, yakni Al-Quran datang itu membenarkan tentang adanya Taurat. Bahwa pernah ada kitab turun kepada Nabi Musa di kitab Taurat. Mana yang kedua, musaddiqul lima ma'ahum, yakni Al-Quran membenarkan apa yang ada pada mereka, ini isinya cocok sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam dalam Taurat, dalam Injil. Itu mana musaddiq. Tapi yang perlu kita ingat, ini Taurat, Injil yang belum mubaddal, muharraf. Pernah ada Taurat dan Injil turun kepada Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, dan isinya Quran sama seperti yang ada dalam Taurat dan Injil, dan menyempurnakannya. Ini Taurat dan Injil yang turun kepada Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa yang belum dirubah-rubah, ditahrif-tahrif, diganti-ganti oleh para tokoh-tokoh Yahudi dan Nasara. Karena Taurat dan Injil sekarang ini, kata Syekh Fauzan hafizahullah dalam Syarah Masail Jahiliyah, imma mubaddal muharraf wa imma mansukh. Yang tidak ditahrifnya, ditabdilnya, dimansukh oleh Al-Qur'anul Karim. Sehingga wajib diimani, dan ini maksud yang diamalkan adalah Al-Qur'anul Karim. Kata Taurat dan Injil yang ada adalah muharraf, mubaddal atau mansukh oleh Al-Qur'anul Karim. Asyahid mereka ketika datang Al-Qur'an yang telah mereka ketahui dan membenarkan apa yang ada pada mereka. Wa kanu min qablu, dan mereka dulunya sebelum datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa Al-Qur'an, yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Mereka mengancam orang-orang kafir, maksudnya Quraisy, musyrikin Quraisy. Alladziina kafaru di sini ini musyrikin Quraisy. Mereka berkata bahwa saya akan datang Nabi yang kami dengan akan mendapatkan fatah, mendapatkan kemenangan dalam melawan kalian. Mengancam akan bisa mengalahkan Quraisy. Ketika nanti datangnya Nabi yang mereka dapatkan kitab-kitab mereka. Tapi ternyata ketika datang Nabi membawa kitab dari Allah, kafaru, mereka mengingkarinya,
mengkufurinya. Ingkar. Tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma ja'ahum, saya ulangi, wa kanu min qablu yastafihun alladziina kafaru. Mereka dulunya sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa kitab, yastafihun alladziina kafaru. Mereka mengancam-ngancam, menyatakan kami akan mendapatkan kemenangan atas kalian, wahai orang kafir, orang-orang Quraisy. Itu dulunya demikian. Falamma ja'ahum ma arafu, tapi tatkala datang kepada mereka apa yang telah mereka tahu dalam kitab-kitab mereka tentang Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kafaru bih, ternyata mereka malah mengingkarinya. Iya, karena ternyata datang bukan dari Bani Israel, ternyata datang dari bangsa Arab. Iya, bukan dari turunan Ishak, ternyata dari turunan Ismail alaihi salam. Mereka mengingkarinya. Fala'natullahi 'alal kafirin, maka laknat Allah atas mereka orang-orang kafir. Bi'sa mashtara bihi, isyrau kata Ibnu maknanya ikhtaru bihi. Maka alangkah jeleknya apa yang mereka pilih dengannya anfusahum untuk diri mereka. An yakfuru bima anzalallah, apa yang mereka pilih yaitu mengingkari apa yang Allah turunkan, ini Al-Qur'anul Karim. Kenapa mereka mengingkari? Bagian ini maf'ul li ajli. Kenapa mereka mengingkari apa yang telah mereka tahu? Mereka malah memilih kekufuran, mengingkari Al-Qur'an. Karena bagi ini yakni karena permusuhan yang didasari hasad. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, sebagian mengartikan bagi di sini hasad, tapi sebetulnya lebih khusus daripada hasad. Memang di antara sebabnya adalah hasad, karena mereka dengki, ternyata yang datang bukan dari Bani Israel. Karena mereka melampaui batas, mereka penuh dendam permusuhan karena hasad, mereka pun mengingkari Al-Quran yang datang, lebih memilih kekufuran. Bagian ayyunazzilallahu min fadlihi ala ma yasha'u min ibadihi, karena mereka merasa tidak senang, mereka benci, mereka hasad, Allah turunkan karunia-Nya, yakni Al-Quran, wahyu kepada hamba yang Allah inginkan, kehendaki, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang datang dari bangsa Arab, dari turun Ismail. Ketika yang datang itu Nabi Muhammad, mereka lebih memilih kekafiran untuk diri mereka. Kenapa? Karena merasa tidak senang, karena karena kebencian, hasad, ternyata Allah turunkan kepada hamba yang Allah kehendaki, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faba'u bighadabin ala ghadab, mereka pun pulang kembali dengan kemurkaan Allah di atas kemurkaan. Yang artinya mereka melakukan beberapa sebab yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemurkaan yang pertama kata Ibnu Taimiyah rahimahullah yaitu yang sudah kita baca. Mereka istakbarunil haq. Mereka bersombong dari al-haq yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Sudah kita baca. Apa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum. Wa fariqan kadzdzabtum wa fariqan taqtulun. Ini yang pertama. Sebab yang kedua, karena mereka tadi mengingkari, mengkufuri apa yang pernah mereka tahu. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bih. Yang pada dalam ayat yang lain kita baca ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Tahu persis tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab-kitab mereka seperti mengenal anak sendiri. Ternyata mereka mengingkari. Sebab yang ketiga, ghadab datang dari Allah adalah karena mereka membunuh para nabi, mendustakan para nabi. Ini 3 sebab ghadab, sehingga dikatakan baba'u bighadabin ala ghadab. Mereka pun kembali dengan kemurkaan Allah di atas kemurkaan yang lainnya, karena melakukan beberapa sebab kemurkaan.
walil kafirina adzabun muhin, maka bagi orang kafir itu akan ada azab yang hina, yang menghinakan. Ini ayat yang ke-90. Faedahnya banyak sekali, sebelum saya menyebutkan 17 faedah yang saya baca, kita baca sebagiannya. Di antara yang boleh sebutkan di ayat ini, kata beliau rahimahullah, ini menunjukkan tadi saya sebutkan Al-Quran itu adalah min indillah. Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran datang dari Allah. Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mereka orang Yahudi itu tahu bahwa Nabi Muhammad SAW akan diutus. Nabi Muhammad akan menang. Sehingga mereka mengancam orang kafir Quraisy, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Iya, nanti kami akan mendapatkan kemenangan. Iya, menang atas kalian ketika datangnya Nabi. Begitu kurang lebih. Tapi ternyata yang berikutnya, mereka Yahudi lam yakhda'u lil haqq. Tidak mau tunduk kepada al-haq. Iya, yang datang, yang telah mereka tahu. Iya, tadi karena sebab baghi, karena sebab hasad. Yang berikutnya dari ayat Allah, fala'natullahil kafirin, menunjukkan bahwa mereka orang-orang kafir itu pantas mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Fala'natullahi 'alal kafirin. Kemudian di antara yang boleh sebutkan kata rahimahullah, ayat ini menunjukkan bahwa kufurnya Bani Israel itu karena sebab baghi dan hasad. Dalam surat Al-Baqarah, nanti dalam ayat yang berikutnya kita baca, atau mungkin tahun depan insyaallah ada kesempatan, ada waktu, ada umur. Ya, wadda katsirun min ahli kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min anfusihim. Mereka bukan hanya kafir, bahkan mereka ingin orang beriman kembali kepada kekafiran karena sebab hasad. Kufurnya mereka itu karena baghi dan hasad. Kemudian dia yang boleh sebutkan, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ayat ini menunjukkan annal ilma min a'zami fadillah azza wa jalla. Ilmu itu adalah termasuk karunia Allah yang paling besar. Ilmu adalah termasuk karunia Allah yang paling besar. Sehingga mereka orang-orang Yahudi iri, dengki. Iya. Datangnya wahyu ilmu Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Bagian an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Kemudian terakhir yang boleh sebutkan, kata beliau rahimahullahu taala, anal mustakbir yu'aqabu binaqidhi hali. Orang-orang sombong itu dihukum, disiksa dengan mendapatkan kebalikan keadaannya. Di dunia dia menyembuhkan diri, membesarkan dirinya, meninggikan dirinya, tapi ternyata di akhirat mendapatkan adzabun muhin, azab yang hina. Bahkan dalam satu hadis Rasulullah SAW menyatakan mereka akan seperti semut yang diinjak-injak. Ini mustakbir. Wallahu a'lam bishawab.